Selamat pagi. Kita akan membahas tentang perancangan penilaian umpan balik dengan respons frekuensi dan juga pengenalan Ziegler-Nichols, bagaimana konsep kestabilannya dan bagaimana merancang pengendaliannya. Mari kita lihat sebuah sistem pengendalian proses yang terdiri dari pengendali, elemen pengendali akhir, proses, dan alat ukur. Nah, apabila kita umpankan sebuah gangguan atau sebuah perubahan di set point, maka kita ketahui bahwa sistem ini akan memberikan respons seperti ini. Dengan nilai Kc untuk pengendali proporsional sebesar 1. Nah, apabila kita naikkan harga Kc, maka sinyalnya akan berubah sesuai dengan konfigurasi dari sistem pengendalian ini, ya. Jadi kalau misalnya akan harga Kc-nya berubah, maka tentu saja nilai dari respons juga akan naik, ya. Tetapi selain dia naik, dia juga akan dikembalikan lagi ke sini. Jadi ada kemungkinan yang dikembalikan ini cukup besar sehingga sistem ini akan berosilasi. Kalau kita variasikan nilai harga Kc, maka kita akan memperoleh output seperti ini. Jadi kalau kita ambil Kc-nya 1, dia akan menghasilkan respon seperti ini yang biru. Kalau Kc-nya kita naikkan 15, maka responnya seperti yang hijau. Kalau kita naikkan lagi jadi 30, responsnya akan berosilasi sampai dia akan berosilasi tapi masih tetap mengecil, ya. Kalau kita naikkan lagi, suatu saat dia akan berosilasi seperti ini. Ini Kc-nya adalah 34,65. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau Kc-nya lebih besar? Tentu saja, kalau Kc-nya lebih besar, bukannya dia tambah kecil, tapi sinyalnya akan berosilasi, tapi juga tambah membesar. Dan itu artinya sistem menjadi tidak stabil. Baik, kalau kita lihat di sini, diagram Bode untuk sistem tadi, untuk Kc1 dia ada di sini. Untuk Kc1 dia akan ada di sini. Untuk Kc 34,65 di mana outputnya itu berosilasi tetapi tidak mengecil, tidak membesar, maka dia akan seperti ini. Ya. Pada Kc yang lebih besar lagi 500, dia ada di yang merah. Nah, fase lag-nya sama untuk semuanya. Karena fase lag ini tidak dipengaruhi oleh besarnya harga Kc. Kalau kita lihat di sini, pada saat Kc-nya 1, di garis titik-titik ini adalah garis di mana frekuensinya itu menghasilkan fase lag minus 180. Ada apa dengan minus 180? Jadi kalau kita lagi kembali ke slide ini, di mana dia berosilasi. Nah, osilasi ini adalah output. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan berosilasi membentuk sebuah sinyal sinus, ya.
pada saat dia dikembalikan ke sini, dia berharga negatif. Artinya, sinus yang tadinya naik ke atas diberi tanda negatif, artinya dia akan ke bawah. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya di sini ada sinyal sinus yang naik ke atas, kemudian dikembalikan ke sini, sinyalnya itu negatif ke bawah, tetapi artinya terlambat 180 derajat, kemudian dikembalikan lagi minus, berarti pada saat dia naik, dia akan sama-sama naik ke atas. Nah, penggabungan dua sinyal yang naik ke atas akan memperbesar input berikutnya. Sedemikian sehingga akan terjadi penguatan sinyal terus-menerus. Oleh sebab itu, kalau perbesarannya itu melebihi 1 pada saat dia dikembalikan, maka sistem ini akan terus membesar. Tetapi pada saat amplitudo rasionya kurang dari 1, dia akan mengecil. Kita tahu kalau membesar, AR-nya lebih besar dari 1, proses tidak stabil. Kalau AR-nya kurang dari 1, dia pasti akan makin lama makin kecil. Nah, oleh sebab itu, batasnya itu adalah pada saat minus 180, dia harus 1. Di atas itu, dia akan semakin lama semakin membesar. Di bawah ini, semakin lama dia akan semakin mengecil. Frekuensi yang menyebabkan fase lag minus 180 itu disebut frekuensi crossover. Crossover frekuensi. Ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut frekuensi alis silang. Baik. Nah, tentu saja kita harus beroperasi di bawah titik 1 ini tadi, ya. Kita harus beroperasi di bawah titik 1 atau kita juga harus beroperasi di atas minus 180 derajat Celcius. Sehingga di sini ada faktor safety, ya. Daerah aman operasi kalau kita bekerja dengan di margin yang cukup baik ini, ya. Kenapa tidak terlalu di bawah? Kita ingat bahwa nilai harga KC menentukan kecepatan respons. Kalau terlalu bawah, respons kita terlalu lambat. Kalau terlalu atas, tentu saja akan dekat-dekat daerah bahaya. Sehingga marginnya itu ya ada sebuah daerah di mana kita bisa beroperasi di sini. Nah, untuk harga KC tertentu, maka kita bisa beroperasi di daerah yang namanya gain margin. Dan gain margin ini dinyatakan dengan 1/M, di mana M-nya itu adalah marginnya, ya. Sedangkan fase margin itu adalah 180 minus V pada saat dia mencapai titik 1. Jadi kalau kita lihat di sini, ini minus 180, ini adalah V1 di mana dia mencapai nilai 1. Sedangkan M ini adalah nilai di mana dia mencapai minus 180 derajat. Nah, gambaran ini penting karena dengan gambaran ini kita bisa paham di mana kita harus beroperasi. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas sebuah soal. Jadi kalau kita
punya sebuah sistem pengendalian umpan balik dengan rumusan AR adalah sebagai berikut: KC dibagi akar 0,5 omega kuadrat tambah 1, dan V-nya itu adalah tangen minus 1 dari minus 0,5 omega ditambah minus 0,1 omega. Jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah orde pertama, sedangkan ini adalah V untuk dead time. Jadi sistemnya kira-kira orde pertama dengan dead time begitu ya. Nah, di sini ada tuntunan pertanyaan-pertanyaan di mana Anda bisa melakukan analisa dengan baik ya. Yang pertama itu adalah kita diminta untuk menghitung frekuensi alis silang. Bagaimana caranya? Kita coba melakukan atau mencari frekuensi alis silang dari persamaan ini ya. Jadi frekuensi alis silang seperti yang kita tahu tadi bahwa V-nya itu harus minus 180 derajat. Nah, ingat bahwa ini harus dinyatakan dalam radian, jadi bukan minus 180 derajat, tetapi minus V apabila tangannya itu dihitung dengan radian. Ya. Dan tentu saja ini omega crossover-nya itu satuannya adalah dalam radian per detik, sehingga ya kita mau tidak mau harus pakai minus V ya. Nah, ya tentu saja untuk mencari omega crossover ini ya tidak bisa dieksplisitkan, mau tidak mau Anda harus coba-coba ya. Anda harus coba-coba sedemikian rupa sehingga persamaan ini bisa diselesaikan. Kita peroleh omega crossover-nya adalah 16,88 radian per detik. Nah, dengan omega crossover tadi, kita bisa menghitung nilai KC kritis. Artinya KC yang menghasilkan amplitude ratio 1. Dengan memasukkan omega crossover ini ke dalam persamaan AR, maka kita bisa mendapatkan harga KC. Nah, kemudian bagaimana kalau gain marginnya diambil sebesar 5? Ya. Oke, kalau gain marginnya 5 berarti nilai KC-nya itu yang harus diambil itu adalah 8,5. Tadi kita sudah dapat harga KC-nya ya. Dibagi 5 jadi 1,7. Ini adalah batas bawahnya. Kalau kita kembali ke gambar yang tadi awal, berarti kalau ini ada 8,5 di sini, berarti kalau yang di sini itu KC-nya harus 8,5 dibagi 5. Ya. 8,5 dibagi 5, maka itu yang akan kita dapatkan untuk sudut minus 180 derajat. Ya. Nah, lalu berapa frekuensi dengan harga KC 1,7 ini? Berapa frekuensi sedemikian sehingga saya bisa mendapatkan AR1? Jadi kalau di awal 8,5 ini ada untuk AR sama dengan atau ini untuk frekuensi sudut, frekuensi alis silang minus 180 ya. AR-nya 1, kemudian AR-nya kita turunkan, berarti nanti AR-nya tidak lagi 1 atau boleh dikatakan di bawah 1. Lalu kalau dengan AR 1,7, kapan frekuensinya
menghasilkan AR1. Kita bisa cari dengan rumus ini, maka kita peroleh omega 1 itu adalah sekitar 2,75. Dengan omega 1 ini, jadi kalau kita kembali lagi ke sini, jadi dengan omega 1 ini, ya, maka kita bisa hitung berapa V pada saat dia mencapai 1. Ya, kita hitung, masukkan V ke sini, maka kita peroleh minus 1,2. Ya, atau kalau kita konversi ke dalam sudut itu adalah minus 69,73. Jadi fase marginnya tentu saja adalah minus 63,73 minus 180, ini adalah sekitar 110,27 derajat. Nah, apakah itu cukup aman? Coba kita lakukan perubahan waktu dead time dari 0,1 menjadi 0,2. Jadi sekarang persamaan V-nya itu adalah sebagai tangen minus 1 minus 0,5 kali omega crossover ditambah minus 0,2 kali omega crossover. Nah, ini harus sama dengan minus 180 atau minus V. Maka kita akan dapatkan frekuensi crossover yang baru, yaitu 8,95. Ini frekuensi crossover pada dead time-nya 0,2. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita coba cek apakah AR-nya masih sama dengan kurang dari 1 atau tidak. Jadi kalau kita masukkan frekuensinya di sini, maka AR-nya masih 0,37. Artinya AR-nya masih kurang dari 1, sistemnya masih stabil. Jadi walaupun terjadi perubahan dead time 2 kali lipat, operasi pada gain margin 5 itu kita masih mendapatkan sistem yang stabil. Analisa respons frekuensi dapat digunakan untuk melakukan penalaan. Salah satu metode penalaan berdasarkan metode ini adalah penalaan Ziegler-Nichols. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan penalaan dengan metode Ziegler-Nichols adalah sebagai berikut. Kita setup sistem bekerja pada operasi yang diinginkan, kemudian pada kondisi tersebut kita atur proporsional gain atau kita kenal sebagai KC, sehingga sistem berosilasi secara kontinu. Berosilasi secara kontinu itu berarti responsnya tidak membesar dan tidak mengecil. Atau dengan kata lain, nilai AR-nya itu adalah sama dengan 1. Dan berosilasi itu berarti feedback yang diumpankan kembali ke awal sistem itu adalah berfasa minus 180 derajat. Pada kondisi tersebut, kita dapat menentukan frekuensi alih silangnya, yaitu frekuensi crossover, dengan mengukur lebar dari respons yang diberikan. Nah, pada kondisi ini kita harus menentukan nilai amplitude ratio dari sistem tanpa ada
tanpa ada pengendali. Nah, tentu saja apabila kita tahu bahwa pengendali yang digunakan oleh kita adalah pengendali proporsional, berarti AR sistem itu adalah 1 dikurangi KC atau 1/KC dalam hal ini. Ya. Nah, untuk melakukan penalaan Ziegler-Nichols, kita harus menentukan 2 parameter, yaitu KU dan PU. KU itu adalah sama dengan 1/M, dan PU sama dengan 2V/omega crossover. KU itu tidak lain sama dengan harga KC yang sudah kita tentukan tadi. Nah, berdasarkan harga KU dan PU, kita bisa menentukan berapa nilai KC, tau I, dan tau D yang disarankan oleh Ziegler-Nichols. Ini adalah tabel Ziegler-Nichols, jadi kalau untuk pengendali proporsional saja, nilainya adalah KU/2. Sedangkan proporsional integral, ini adalah KU/2,2, harga KC-nya lebih kecil. Dan PU-nya itu adalah, tau I-nya adalah PU dibagi 1,2, sedangkan proporsional integral derivatif, kita lihat KU-nya bisa lebih besar sedikit, ya. PU-nya, tau I-nya sama dengan PU dibagi 2, dan tau D-nya adalah PU dibagi 8. Nah, asumsi yang digunakan pada Ziegler-Nichols, jadi untuk proporsional, gain marginnya adalah 2. Untuk proporsional integral, gain margin lebih rendah karena pengendali integral menghasilkan tambahan fase lag dengan efek destabilisasi. Karena itu KC-nya yang lebih rendah akan memberikan gain margin yang sama. Pengendali derivatif memberikan fase lead dengan efek stabilisasi. Dengan demikian KC untuk PID dapat diperbesar. Nah, tentu saja analisa respons frekuensi dengan diagram Bode itu ada keterbatasan, terutama pada saat AR-nya itu tidak menentu, ya, seperti ini. Dia menimbulkan AR yang lebih besar dari 1 pada beberapa frekuensi. Ya, contohnya misalnya kalau kita lihat di sistem order 2, itu ada kemungkinan dia terbentuk seperti ini. Atau pada saat fase lag mencapai minus 180 di beberapa titik. Dengan demikian akan nilai frekuensi responnya akan sangat-sangat rancu. Analisa respons frekuensi yang lain itu bisa dilakukan dengan kriteria kestabilan Nyquist. Kriteria ini lebih umum dan dapat digunakan pada berbagai sistem. Kriterianya apa? Nyquist plot adalah plot pada diagram real dan imajiner dari titik-titik berjarak AR dari pusat dan bersudut V. Jadi saya contohkan seperti ini. Jadi Anda lihat di sini mulai, jadi berdasarkan diagram Bode itu ada AR dan ada V untuk setiap frekuensi. Nah, untuk setiap frekuensi nilai V dan nilai AR-nya itu diplot di sini. Misalnya untuk sebuah frekuensi ada V-nya. V-nya itu adalah sudutnya. Jadi di sini misalnya untuk sebuah titik di sini misalnya. Ya. Kita tarik garis begitu. Di sini ada sudut. Sudutnya itu adalah V. Sedang panjangnya ini adalah AR.
panjangnya AR ini adalah tentu saja bisa diambil dari Bode plot. Ya, jadi ada V, ada AR untuk sebuah V. Ini diplot untuk dari V kecil sampai V besar. Ya. Nah, kriteria kestabilannya apa? Jika Nyquist plot dari sebuah sistem pengendali mengelilingi titik minus 1,0 untuk plot dari 0 sampai tak hingga, maka respon sistem adalah tidak stabil. Kita lihat coba, artinya ini minus 1,0, artinya titik ini, titik yang merah. Jadi kalau kita lihat garis yang hijau ini, ya, garis yang hijau ini, dia tidak melewati titik yang merah ini. Sedangkan garis yang biru dia melewati. Apa arti melewati titik minus 1,0? Jadi kalau kita lihat titik 1,0, jarak dari 0 ke titik ini adalah 1. Artinya AR-nya sama dengan 1. Dan kenapa minus 1? Minus 1 karena fase lag-nya itu adalah minus 180 derajat. Ya, jadi pada saat dia minus 180 derajat, dia harus 1. Jadi kalau di sini AR-nya lebih besar dari 1, pada saat melewati titik ini, pada saat minus 180 derajat, AR-nya lebih besar dari 1, maka pasti dia akan tidak stabil. Tetapi kalau dia lebih kecil dari 1 AR-nya pada saat dia melewati minus 180 derajat, pasti dia akan stabil. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran lain dari Bode plot. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk frekuensi respons. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.